Pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan netizen. Masalahnya, bahasa Indonesia yang diucapkan Gibran dinilai sangat berantakan. Bahkan, Gibran dinilai mirip anak putus sekolah yang tak paham tata bahasa dengan benar. Betapa tidak, Gibran menggunakan kata para berulang kali seenaknya saja. Padahal, para termasuk kata jamak. Karena itu, jejak pendidikan Gibran jadi dipertanyakan lagi. Seperti ini kutipan pidato Gibran yang mirip anak putus sekolah tak paham tata bahasa. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Paralimpiade Paris tahun ini, para bot rumah tangga ya. Para botan dapur, para bot rumah tangga ya. Para botan dapur, para bot rumah tangga ya. Para botan dapur. Aduh, Mas Gibran. Sepertinya setiap pidato Mas Gibran ini menjadi sorotan publik ya teman-teman. Aduh. Nah, oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, baru-baru ini Mas Gibran menjadi sorotan publik ya teman-teman. Karena dalam pidatonya Mas Gibran ini dalam acara Fatayat NU, beliau ini mengucapkan para kiai dan juga para ibu-ibu yang dinilai oleh publik atau dinilai oleh para netizen, kalimat tersebut bukanlah kalimat yang seharusnya dipakai oleh pejabat publik, apalagi disampaikan oleh orang nomor 2 di Indonesia ya teman-teman, yaitu Mas Gibran. Dan selain Mas Gibran ini mendapatkan komentar daripada netizen, di sini netizen juga mempertanyakan teman-teman, apakah seperti ini kualitas wakil presiden yang katanya lulusan luar negeri? Dan kenapa cara pidatonya malah seperti orang yang tidak lulus sekolah ya teman-teman? Ada-ada aja netizen ini. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak bagaimana komentar-komentar daripada netizen terhadap pidato Mas Gibran ini ya teman-teman. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama, ini dia videonya. 2 hari yang lalu ada pidato dari Gibran di Fatayat NU. Ini aduh bikin miris bang, miris sekali. Ini kalah sama anak SMP, anak SD sekalipun. Kan kita tahu penggunaan kata para itu adalah kata jamak. Jadi para hadirin yang terhormat, berarti hadirinnya lebih dari satu yang hadirnya, kan begitu. Tapi kalau para hadirin, para bapak, ini gimana nih? Masa nggak paham yang begitu saja? Ya, ini terucap dari mulutnya Gibran. Belum lagi kesalahan-kesalahan berikutnya yang dia sampaikan. Kualitasnya terbaca hanya dari apa yang dia sampaikan di forum resmi. Miris sekali kita. Kok seperti ini? Kalau yang lain-lain kan jelas kita sudah bahas. Ini yang terbaru. Coba kita lihat ya. Tak paham bahasa, berkali-kali salah. Pidato Wapres terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Viral video Wapres Gibran seperti anak SD yang tak lulus. Anak SD tak lulus pula. Konon katanya dia yang sudah jelas punya ijazah itu SMP katanya. Karena SMA nggak jelas juga, yang disebutkan setara SMA itu bukan, itu kursus katanya. Gimana ini? Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Gibran merupakan wakil presiden termuda di sepanjang sejarah Republik Indonesia. Karena sudah dibantu oleh pamannya di MK ya, makanya bisa jadi yang termuda di bawah usia 40 tahun. Namun, faktanya itu bukan hanya yang termuda,
Kayaknya sih Gibran ini juga menjadi wakil presiden yang terapes sepanjang sejarah Republik Indonesia. Karena sejak dilantik menjadi wakil presiden, seakan publik tidak pernah kehabisan bahan untuk menyoroti kegiatan dan kelakuan Gibran. Dari yang ngegas pencitraan hingga nggak mau pidato, sampai yang ngilang atau yang ngumpet di acara yang rame. Para netizen itu kan memang sangat awas ya mata dan telinganya, terutama kalau ada acara-acara di mana Gibran tampil sebagai wakil presiden. Sehingga hampir tiap hari ada saja video viral seliweran di media sosial yang menyoroti kelakuan Gibran. Jadi memang apes mungkin ya, atau kena banyak karma karena banyak menyakiti orang sih. Contohnya saja ya, ketika rame-rame soal Gus Miftah yang mencemooh penjual es teh. Kasusnya itu kan sama sekali nggak ada hubungannya sebenarnya ya sama Gibran. Tapi yang namanya netizen ya, bisa aja menemukan benang merahnya dalam rekam jejaknya Gibran. Yakni bahwa Gus Miftah beberapa bulan lalu pernah mengaku kalau dia belajar etika dari Gibran. Sehingga para netizen pun bilang, pantas sekali hinaan yang diucapkan oleh Gus Miftah itu mirip dengan Pupu Fafa. Apa sebenarnya Gibran ini? Setiap konten-konten yang menampilkan Gibran, baik acara belusuan atau pidato sebuah event, saya selalu mencermati komentar-komentar di video itu. Banyak komentarnya yang gini, inilah idola kaum dungu. Saya itu jadi batin. Kenapa kalian katakan si Gibran ini idola kaum dungu? Apa alasan kalian? Bener nggak? Kalau kalian itu punya pemikiran atau pendapat, harus punya argumentasi. Apa coba? Apa argumen kalian Gibran itu kalau kalian anggap idola kaum dungu? Kalau saya tidak seperti itu. Saya tidak mengatakan Gibran ini idola kaum dungu. Saya lebih suka mengatakan Gibran itu pelongo jilid 2. Saya lebih senang mengatakan itu. Misal video ini. Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, terima kasih sekali dedikasinya untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Saya sementara ini ruwet. Nah, dalam video itu pelongo jilid 2 diingatkan oleh pelongo jilid 1. Saya lebih tertarik mengatakan Gibran ini pelongo jilid 2. Jangan kalian katakan ini idola kaum dungu. Jangan dong. Walaupun kadang ya masuk akal sih, tapi kayak sarkas gitu loh kalimat. Diperhalus lah. Pelongo jilid 2 gitu, kan lebih elegan. Didengar di telinga itu agak empuk gitu, nggak begitu keras. Itulah kaum dungu, nggak boleh dong. Halo, kemarin ini Gibran membuka konferensi besar Fatayat NU 2024. Nah, yang menarik adalah pidato yang diucapkan sama Gibran, di mana dia menggunakan tata bahasa yang sangat berantakan untuk menyapa tokoh agama dengan para tokoh agama, para ibu, para bapak. Sementara kita tahu kata para sendiri berarti jamak. Bagaimana dia bisa menggunakan itu dengan kalimat seperti itu? Ya, untuk menggunakan bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia yang baik dan benar saja tidak paham, bagaimana kita bisa mengharapkan lebih ya? Apalagi untuk menguasai bahasa lain. Ya, tapi ini adalah wakil presiden yang kita punya. Nah, sementara kita juga paham bahwa Gibran punya agenda lain. Dia ingin maju di 2009 sebagai RI 1. Ya, rajinnya dia belusukan, bagi-bagi susu dan buku, lalu bagi-bagi bansos, mengatasnamakan wapres Gibran gitu. Padahal anggaran juga diambil dari APBN. Ini adalah satu indikasi kuat yang mengarah ke situ. Nah, padahal seharusnya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh kementerian atau bahkan Pemda yang di bawahnya. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah Gibran di 2029 ya, untuk menjadi RI 1? Ya, cara yang ya kedengarannya seperti khayalan gitu ya, tapi memang ini yang harus dilakukan, yaitu dengan memberikan edukasi. Masyarakat ya, teman-teman harus rajin dan mau memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang lain, teman-teman kita yang lain, yaitu dengan memberikan kritik yang konstruktif ya terhadap kebijakan-kebijakan, ide-ide, mungkin gagasan-gagasan yang bertentangan dengan kepentingan publik atau ekonomi kerakyatan. Karena
ini penting sekali dilakukan, meskipun nanti pasti banyak tantangan ya. Yang pertama ya sudah pasti dari buzzer-buzzer yang akan berusaha dalam tanda kutip ya nyebokin semua kesalahan, dan juga rendahnya kualitas pendidikan masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita. Tapi inilah yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat pilkada Jakarta kemarin ya, saya rasa ini bukan hal yang mustahil, tapi ya memang butuh effort dan kerja keras untuk melakukan ini. Dan juga kita harus waspada ya, jangan sampai kritikan-kritikan kita ini justru malah nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang punya kepentingan lain. Salam. Aduh, Mas Gibran. Tapi sepertinya ya teman-teman, kalau dilihat-lihat setiap Mas Gibran ini berpidato selalu menjadi sorotan publik ya teman-teman. Ya mungkin karena kekonyolan Mas Gibran ya teman-teman, yang dinilai oleh netizen bahwasanya memang bahwasanya Mas Gibran ini belum layak untuk menjadi wakil presiden. Dan belum layak menjadi orang nomor 2 di Indonesia ini. Lihat dari cara pidato-pidatonya yang selalu konyol teman-teman, dan seperti orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan ya teman-teman. Walaupun Mas Gibran ini beritanya sudah lulusan dari luar negeri, yaitu dari Singapura, tapi kualitas dalam menyampaikan pidatonya selalu amburadul teman-teman, seperti anak-anak yang belum tamat sekolah SD dan SMP teman-teman. Netizen. Habis kekonyolan Mas Gibran tentang Paralimpiade, terbitlah tentang para kiai dan juga para bunya ya teman-teman, yang dinilai oleh publik bahwasannya kalimat para itu seharusnya khusus jamak ya teman-teman. Ya beginilah teman-teman, kalau belum waktunya matang tapi dipaksakan untuk menjadi pejabat publik, ya hasilnya pahit-pahit gimana ya teman-teman. Aduh, nah oke teman-teman semua, bagaimana pendapat teman-teman semua dengan Mas Gibran ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.